Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam kajian tematik, ya, bisa dibilang tematik. Bagaimana menjadi muslim yang seutuhnya. Muslim yang Seutuhnya. ya. Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan sebuah cara hidup yang menyeluruh, ya, yang mengatur setiap aspek kehidupan seseorang, baik dalam hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, maupun dengan alam semesta. Dengan alam semesta ini maksudnya kalian kepada tumbuhan, hewan, ya, lalu makhluk-makhluk yang lainnya, ya, itu di dalam alam semesta. Menjadi seorang muslim seutuhnya berarti hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap tindakan, pikiran, perilaku, baik dalam aspek ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Dalam artian bagaimana cara kalian bermuamalah sama tetangga, sama teman, ya. Kalian bergaullah dengan tuntunan Islam. Yang dimana sebagaimana Allah turunkan ayat. Bagaimana cara bergaulnya? Boleh kita bergaul? Boleh, Islam nggak melarang. Tapi ada caranya. Bagaimana? Yang mengantarkan kita kepada ayat Allah mengenai watta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal ketakwaan. Dalam arti ketika contohnya apa Pak Abdul, cara mempraktekannya, cara mengamalkannya. Ketika kalian lagi main kumpul, dengar waktu azan, sholat wajib. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam untuk orang yang meninggalkan sholat. Artinya kalau dia Islam dia harus sholat. Kalau enggak, jangan menganggap diri kalian itu sebagai seorang muslim, ya. Karena setelah Islam, maksudnya setelah syahadat anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, yang kedua sholat, ya. Ingat Umar bin Khattab, la islama liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. Lalu ketika pesan Nabi SAW yang terakhir, ketika sebelum dia diangkat oleh Israel, maksudnya dicabut nyawanya, as-sholah, 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 sampai 3 kali beliau ingatkan sholat. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada sesama. Ini cara bergaul, berbuat baik kepada sesama. Jika ada orang yang mengusik kalian, jangan dibalas. Cukup kalian bela diri kalian. Itu muslim yang suruh, ya. Ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita bela diri. Sekali, 2 kali oke, kita mengalah. 3 kali kita harus menunjukkan kita ini bela diri, kita punya harga diri. Dan kita menerbitkan dari perintah Nabi SAW terkait muslim yang kuat. Muslim yang kuat, jangan salah. Jadi jangan seakan-akan Islam ini nyuruh kita rendah hati, nyuruh kita lembut, jadi kita tuh selalu ngalah. Enggak gitu. Itu namanya kebanting harga diri kita. Agama lain bisa menganggap agama Islam ini agama yang sepele. Enggak, kalau pengen geser aja Islam, dia bakalan ngalah kok. Paling senyum. Kayak gitu. Paham ya? Asalkan jangan kita dulu yang cari masalah. Seperti itu. Oke. Tinggalkan hal-hal yang tidak berhubungan mengenai watta'awanu 'alal birri wattaqwa, tentang takwa. Tinggalkan. Jadi buang-buang waktu kalian main game aja. Waduh, azan lewat. Ya. Bahkan para imam mazhab mengatakan apa? Kalau orang jarang sholat, bahkan tidak sholat, ketika mati mayatnya nggak usah dimandiin, buang mayatnya. Nggak sudi Islam mensolati orang seperti itu, buang. Kok Islam kejam banget Pak? Bukan Islam yang kejam, itu menunjukkan bahwasannya Islam ini punya aturan,
Enggak sementang-mentang oh diampuni. Iya, Allah memang Maha Pengampun, tapi ingat juga Allah Maha merajai hari pembalasan. Allah berfirman yang sering kita baca, bahkan setiap sholat kita baca, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Jadi jangan gampang ntar aja deh, Allah Maha Pengampun kok, nggak gitu. Nah, ya Allah Maha Pengampun. Kalau detik itu juga kalian wafat, apakah ada ampunan bagi kalian? Enggak, udah wafat udah clear. Nggak ada ampun-ampunan lagi. Tinggal kalian masuk kuburan. Nah, mending kalau kalian masuk kuburan. Kalau kalian masuk jurang, dibuang sama orang ya. Imam mazhab pun pada keras loh tentang aturan sholat. Keras. Jangan salah kalian, keras mereka ya, seperti itu. Baik. Muslim mempunyai jati diri ya. Jati diri atau karakter adalah suatu konsep yang menggambarkan setiap diri kita yang sebenarnya. Kapan kita bisa mengetahui diri kita yang sebenarnya? Ketika kalian sedang sendirian, kalian pegang HP, di situ jati diri kalian terlihat. Bagaimana keimanan kalian terlihat? Tidak ada satupun orang di rumah. Situ keimanan kalian terlihat. Diri kalian dengan HP. Nah, kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Nilai-nilai yang kita anut serta bagaimana kita berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Bagi seorang muslim, jati diri yang sejati adalah ketika Islam tidak hanya sekedar label ya, bukan hanya sekedar agama, di KTP Islam, tapi dirinya belum jadi muslim, belum jadi Islam yang sesungguhnya. Dalam artian dengar azan lalai sholat. Jangan salah, nah, kalau kalian sholat asar 5:30 tanpa uzur misalkan, kalian sholat asar, apakah kalian tidak celaka? Bukan hanya orang yang meninggalkan sholat, orang yang sholat pun celaka. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Dia orang-orang yang lalai dalam sholatnya, mundur-mundur waktu sholat tanpa ada uzur, tanpa ada keperluan. Alladzina hum yuraun, dan dia sholatnya itu karena atas dasar riya. Maksudnya di sini biar dibilang orang soleh sama tetangga, soleh ya. Atau ada anak tetangga yang kalian incer, cakep nih. Ya. Wis, terawih pertama sampai terawih kelima nih biasanya beda dari komplek pada keluar nih. Langsung pakai gamis saf paling depan, pakai peci atau bahkan pakai imamah, minyak wangi, ya, minyak wangi. Wah, udah pokoknya paling soleh deh. Ya, diajak ngomong sama orang, pegang dada. Yang tadinya nggak biasa salam, sekarang jadi salam, assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Cerita sama temen, tadinya Pak. Ibu-ibu itu tuh yang anaknya cakep. Oke. Jangan sampai kalian ini berniatan dekat sama perempuan, niat aja nggak boleh, apalagi bener-bener tenggelam. Ya, perempuan itu merusak, wallah, demi Allah, merusak. Kalian kalau suka sama wanita nikahin, tapi nanti udah saatnya, wallahi kalian bakalan rusak waktu, rusak fulus, rusak dunia kalian. Coba kalau nggak percaya, tadi kalian bisa main motor nih sama teman-teman, dilarang. Ya tadi kalian biasa main PS, biasa ke Hot Wheels, coba dilarang. Emang dia siapa? Istri, larang-larang. Ngasih makan aja enggak, minta makan iya, minta jajan ini iya. Begitu. Mau ngapain? Jangan senggol-senggolan, serius kalau bicara. Udah Pak sampaikan ke kalian. Ya, urusan perempuan, urusan Pak Abdul serahin. Tinggal Pak Abdul nunjuk, banyak stok. Kamu buat bintang, kamu buat red, kamu buat candy. Dia pasti bakalan nurut. Kalau udah Pak Abdul yang nunjuk, kita percaya. Kamu mau yang mana? Mau yang pakai cadar? Biasanya yang pakai cadar yang paling cantik. Serius? Semuanya. Kalian 1 mau 3 silahkan. Tapi satu-satu dulu. Siapa? Ada Yasmin Al-Audeli. Ada Yasmin Al-Audeli. Ada. Dia banyak hafalannya juga. Dia murid Pak Abu. Yasmin ya, bukan Jasmine. Iya. Yasmin Al-Audeli. Banyak. Ada. Udah sampai lupa.
ada Nabila, ada Nazwa, ada Alia, ada pokoknya banyak deh. Tinggal Pak Abdul tunjuk, udah beres. Bahkan Pak Abdul bilang sama mereka, kamu jangan pacaran, gak usah nyari laki-laki. Kalau ada laki-laki datang tendang sekalian. Udah urusan jodoh kalian, urusan nanti suami kalian biar Pak Abdul. Siap, Ustaz. Nah, tinggal tunjuk. Tadi satu pengen baru tunjukin kalian fotonya itu si Yasmin. Ngeri dia pokoknya. Cuma kalau Yasmin gak bercadar, hijab syar'i. Wah kelihatan tuh cantiknya tuh. Tadi dicari Pak makanya. Ah? Tadi dicari. Iya, tadi baru sempat Pak. Nanti deh gampang. Oke, sekarang begitu nah. Dan dia pun maunya sama orang yang agamanya kuat. Masa dia yang agamanya kuat, imamnya nggak kuat? Ya, dia nggak mau tuh punya laki-laki mata keranjang. Udah kamu milih dia satu pun udah mencukupi semua wanita jelek selain dia. Iya, udah diem aja, nggak usah urusin perempuan tenang urusannya. Tenang aja. Oke, tugas kalian bagaimana menjadi seorang muslim terhadap orang tua kalian dulu, terhadap guru kalian dulu, terhadap syekh kalian dulu. Paham sampai sini? Saya ini syekh kalian sekaligus bapak, ayah kalian. Untung kalian dapat ayah tuh yang nggak terlalu jauh usianya kepada kalian. Untung kalian dapat syekh itu yang nggak terlalu jauh sih daripada kalian. Jadi masih bisa bergaul. Ya, jadi seperti itu. Udah, nggak usah ada perempuan kok. Apalagi bintang nih, punya nukut. Wah habis kamu. Iya. Tuh. Boy. Jangan begitu. Pak Abdul tahu Radit punya ketampanan, tapi jangan diinin nah. Jangan dirusak. Postur tinggi bagus. Insya Allah tinggal lagi gini aja kurang ini. Ntar gak bisa pegang spidol. Tapi sih bagi Pak Abdul rasa Kenzi punya popularitas nih. Cuman dia belum keluar aja auranya nih. Udah Pak, cewek banyak sekolah. Iya cewek banyak di sekolah. Iya benar. Cewek banyak di sekolah. Iya, Dia nggak bilang pacar kamu kok udah suzon pacar saya. aja sih. Astagfirullah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongannya. Ini hadis yang benar-benar penuh dengan ancaman, hadis yang benar-benar luar biasa. Dengar, ini hadis yang benar-benar penuh dengan ancaman. Nabi SAW mengatakan man tasyabbah biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti atau menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Sini anak, baru bukain. Mati ya? Tengok. Udah, cukup. Pak Abdul nggak suruh pegang HP selain ngelihat materi. Maka dari itu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang melarang umat Islam untuk meniru ciri khas yang semestinya tidak mereka tiru. Entah itu meniru atau menyerupai hewan, lawan jenis, setan, dan non-muslim sekalipun. Contohnya lawan jenis nih, kalian pakai cincin, ya pakai cincin di jari ini nih di jari ini nggak boleh nih menyerupai wanita. Terus kalian pakai kalung, pakai gelang, emang kayak begitu dibilang jagoan, dibilang famous gitu? Justru kalian menyerupai wanita. Wallahi itu kalian mengikuti wanita. Yang disuruh berhias pakai gelang, kalung tuh wanita. Kenapa jadi kalian pakai? Ini saya nggak pernah pakai tuh, karena saya laki-laki, mau ngapain? Cincin juga nih kalau udah nikah. Kalau belum nikah ngapain udah pakai cincin? Alay banget. Buat laki. Hah? Buat laki. Buat wah. Itu kayak orang tua. Di sini satu. Pernah nggak ngeliat ustadz muda pakai cincin? Enggak. Buat apaan? Iya. Jimat. Style. Hah? Style. Ih, geli banget style kayak begitu. Jimat. Itu apa? Kalian coba lihat para sahabat yang biasa megang pedang, yang biasa cuek, cool. Ada pakai cincin? Gak ada kecuali cincin nikah. Ada pakai rantai? Gak ada.
Ada juga laki-laki pakai gelang kaki. La haula wala quwwata illa billah. Ya sekalian tuh kupingnya dirantai pakai anting sekalian. Banyak tuh preman-preman pakai anting. Banyak. Itu menunjukkan kebenciannya tanpa dia sadari, tapi karena dia blow on, bodoh, jahil. Jahil. Jadi seperti itu. Oke, baik. Ya. Nabi SAW melarang keras. Yang pertama dalilnya adalah i'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum zira'aihin bisa kalbi. Seimbanglah di dalam sujudmu, dan janganlah seseorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Yaitu dalam sujud. Maksudnya adalah jangan sampai kalian sujud nih, ini lihat ya, ini tuh nempel, nggak boleh. Ini harus ngangkat, lihat, ini harus ngangkat begini, jangan begini. Pernah sujud begini? Itu meniru anjing. Perhatikan, dalam sholat aja kita nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Apalagi dalam hal biasa. Luar biasa. Jangan disepelekan. Ya, dari pertama tentang menyerupai binatang. Yang kedua, baca kan? Kedua, larangan meniru gaya lawan jenis. Oke. Bukankah? Bukan dari golongan tapi Bukan dari golongan kami wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan lelaki yang menyerupai kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad nomor 6875. Oke, baik. Bukan dari golongan kami wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan sebaliknya laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Hati-hati dengan gaya hidup kalian ya, yang tadi seperti Pak Abu sebutkan, pakai cincin, pakai galung, gelang segala macam yang menyerupai wanita. Ya, hati-hati. Ini Rasulullah sabdakan bukan termasuk golongan saya. Lalu kepada siapa kalian meminta syafaat? Ini keras, ini sindiran keras, dan ini teguran keras. Jangan salah. Ini kita udah dianggap bencong loh, masih nggak berasa juga. Ya. Cuman kata-kata dalam hadis itu yang begitu berat maknanya, sehingga maksudnya kalimatnya begitu berat ya. Mungkin kalian yang nggak biasa ngebaca, jadi kesangan-sangan itu cuma kayak teks biasa, padahal itu teguran keras, teguran keras. Bukan dari golongan kami. Kayak seakan-akan tuh ketika kita bertemu, lalu beliau mengatakan, ngapain ya? Kamu bukan dari golongan saya, keluar. Gitu loh istilahnya. Keras loh, jangan salah. Paham sampai sini? Oke. Baca bintang. Yang ketiga, larangan meniru setan. Ketiga, larangan meniru setan. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ini meniru setan yang selanjutnya. Sorry, ini yang pertama kali hadis sebutkan dalam larangan meniru setan. Janganlah kalian memakan dengan tangan kiri dan meminum juga jangan pakai tangan kiri. Sesungguhnya setan meminum dengan kiri dan makan dengan kiri. Berbahaya. Kadang kita tuh lalai tuh kalau minum pakai tangan kiri, gluk. Jujur aja, banyak yang masih lalai. Oke. Masalah minum berdiri nih, nah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan makruh. Boleh-boleh saja, silakan, tapi lebih baik duduk. Bukan tolak ukur keharaman, tapi banyak juga yang sok tahu tuh, nggak boleh minum berdiri. Makan apa? Haram loh. Yang haram tuh ente minum duduk sih duduk, tapi tangan kiri. Itu menjadi tolak ukur keharaman tuh nih, tangan kiri. Cara kita mengikuti setan. Bayangin ya, kita menerima rezeki dari Tuhan yang nyuruh kita pakai tangan kanan, dari Nabi yang nyuruh kita pakai tangan kanan, tapi kita malah pakai tangan kiri. Seakan-akan Pak Abdul nyuruh kalian nih tulis ya hadis riwayat Bukhari contoh, nomor 1 dan nomor 2. Nih buku tulisnya, nih pulpen Pak Abdul kasih dari Pak Abdul untuk kalian. Tapi kalian malah nulis IPS. Bagaimana kira-kira respon Pak Abdul? Udah buku saya kasih, pulpen saya kasih, malah nulis yang lain. Paham? Oke. Hikmah. Keempat, Radit.
Keempat, larangan meniru non muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selisihalah orang-orang musyrik, potonglah kumis dan sempurnakan jenggot, biarkan tumbuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Saking Rasulullah nggak mau meniru non muslim, bahkan sampai Rasulullah sebutkan khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari gaya hidupnya. Ini hadis datang ketika apa? Sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya non muslim ya kaum musyrikin juga pakai jenggot. Oh gitu? Iya. Oh yaudah biar. Tapi beliau juga pakai kumis sama kayak kita. Oh gitu? Iya. Kalau begitu perintahkan kepada seluruh perintahkan kepada seluruh maksudnya kaum muslimin untuk membiarkan jenggot, menipiskan kumisnya. Begini, kumis dihabisin, ditipisin, jenggot piarain. Saking Rasulullah tuh nggak mau sama sekali satu di antara kita ngikutin non muslim. Sementara zaman sekarang banyak dari kita mengikuti non muslim, bahkan mengidolakan non muslim. Banyak. Ngikutin mereka pakai tato, ngikutin mereka makan makanan babi haram. Banyak loh non muslim yang ikut-ikutan. Sekali lagi Islam untuk menguasai dunia, bukan dunia menguasai Islam. Faham sampai sini? Silakan ya Kak. Mikir dulu. Iya. Mati. Iya udah. Mati. Oh udah. Oke. Baik, pada persingkat. Hikmah seorang muslim tidak boleh menyerupai. Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala dalam bentuk sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Islam ini yang menguasai dunia, Islam ini menjadi pemimpin. Lihat ketika zamannya para sahabat, seluruh dunia ini Islam, yang pegang Islam. Presidennya Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, yang jadi presiden siapa? Abu Bakar. Itu bukan jadi presiden Arab, tapi presiden Islam dunia. Titik. Kalau presiden kita Pak Prabowo hanya untuk Indonesia. Tapi kalau Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu presiden dunia untuk orang Islam. Dunia. Menguasai semua. Sultan Muhammad Al-Fatih melunakkan Konstantinopel di usia berapa? Itu Islam, gagah, bisa nguasain di usia muda tuh Muhammad Al-Fatih. Kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi kenapa kita mau meniru orang-orang yang kelasnya di bawah kita? Agama yang kelasnya di bawah kita jauh. Kenapa ditiru? Gak penting banget, buang-buang waktu. Jadilah kalian muslim dari gaya hidup kalian, komunikasi kalian, muamalah kalian. Yang terakhir, Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kamu tiru-tiru langkah syaitan. Janganlah kamu tiru-tiru langkah syaitan. Baik, percaya diri menjadi seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ada sebagian ulama berpendapat ini ayat yang paling akhir turun. Ya, perhatikan artinya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Maksudnya agama Islam. Allah ridhoi sebagai agama kalian dan telah cukup kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya, udah di ACC sama Allah. Berarti kalau ini adalah ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di sini Allah telah meridhoi, telah sempurnakan, telah dicukupkan. Setelah itu pembawanya wafat. Siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ketika seorang muslim percaya pada nilai-nilai Islam, disempurnakannya kita nih, surat Al-Maidah menjelaskan, udah kita nggak usah menjadi yang lain.
kita menjadi diri kita sendiri, pribadi muslim. Apa yang diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Apa yang dilarang oleh Allah, sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Ingat, kalian hidup untuk Allah. Sesungguhnya kalian lahir di muka bumi ini sendirian, kalian berjalan di muka bumi ini sendirian, dan kalian bakalan pulang ke hadapan Allah sendirian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.